Ukraina adalah sebuah negara yang letaknya berada di sebelah tenggara benua Eropa dan masuk dalam wilayah Eropa Timur. Negara ini pernah memperdebatkan semenanjung Crimea yang akhirnya secara internasional lebih diakui sebagai wilayah dari Ukraina. Karena itu, kalau digabungkan luas wilayah Ukraina bersama dengan Crimea bisa mencapai 603.638 km². Berikut ini adalah profil lengkap dari negara Ukraina. Sejarah Ukraina. Ukraina mengalami sejarah panjang sebelum merdeka sebagai negara sendiri di tahun 1991. Ukraina bahkan sudah ada sejak zaman prasejarah sekitar 43.000 tahun yang lalu. Ini terbukti dengan berbagai situs arkeolog yang ditemukan di negara ini. Ukraina di era awal. Situs-situs Moldova menunjukkan pada sekitar tahun 43.000 sebelum Masehi, sudah ada permukiman Neandertal yang terbuat dari tulang mamut di wilayah Ukraina ini. Dugaan lain juga menyebutkan kalau wilayah ini digunakan untuk merawat kuda. Pendudukan oleh peradaban Gravettium yang berada di pegunungan Crimea menjadi pendudukan oleh manusia modern di daerah Ukraina dan sekitarnya. Ini kemudian dilanjutkan pada periode Neolitikum. Tepatnya pada tahun 4500 sebelum Masehi, di wilayah ini berkembang peradaban Tripilia dan Kukuteni. Kemudian di zaman besi, daratan Ukraina dikuasai oleh bangsa Kimeri, Sarmatia dan Skythia. Dan akhirnya di antara tahun 700 sampai 200 sebelum Masehi, ini menjadi kekuasaan kerajaan Skythia. Era keemasan Kiev. Sekitar tahun 880 Masehi, bangsa Rus yang asalnya dari Skandinavia mendirikan Kiev Rus. Wilayahnya meliputi bagian utara, tengah, dan barat dari Ukraina modern, Belarus dan bagian barat wilayah Rusia modern. Orang Rus ini pada awalnya adalah orang-orang Varangia yang berasal dari Skandinavia. Rus Kiev menjadi negara terkuat dan terbesar di Eropa pada abad ke-10 hingga abad ke-11. Kiev ini jugalah yang menjadi peletak dasar jati diri kebangsaan Ukraina dan juga Rusia. Sedangkan Kiev yang kemudian dikenal sebagai ibu kota Ukraina menjadi kota yang penting bagi bangsa Rus. Era keemasan Rus Kiev ditandai ketika Vladimir pertama bertahta di tahun 980 sampai tahun 1015. Era ini berhasil mengubah bangsa Rus untuk memeluk Kristen. Setelah itu, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya Yaroslav yang bijaksana pada tahun 1019 sampai tahun 1054. Pada masa ini, Rus Kiev mengalami puncak kejayaan pada bidang militer dan kebudayaan. Tak lama kemudian, Rus Kiev harus terpecah karena kepentingan kekuatan regional. Kekuasaan terakhir dipegang oleh Vladimir II Monomakh dan putra pertamanya Mstislav pertama sebelum akhirnya Rus Kiev terpecah belah. Rus Kiev mengalami kehancuran total pada tahun 1240 setelah ekspansi dari Mongol. Di atas tanah Ukraina kemudian didirikan Kepangeranan Halych Foliana. Dominasi asing di abad pertengahan. Peperangan antara Polandia dan Lituania melawan Mongol berlangsung pada abad ke-14. Akibat perang ini, sebagian besar wilayah Ukraina kemudian berada dalam kekuasaan Polandia dan Lituania. Abad ke-15 menjadi penanda kejatuhan gerombolan emas yang kemudian menjadi dasar dari kekanan Crimea. Gagasan menjadi sebuah bangsa muncul di Ukraina pada pertengahan abad ke-18. Ketika itu terjadi pemberontakan yang kemudian dilanjutkan dengan pemisahan dari persemakmuran Polandia dan Lituania. Sisa dari Ukraina kemudian jatuh ke Kekaisaran Rusia. Di sisi lain, tepi kanan Ukraina tetap menjadi milik Polandia Lituania. Sampai kemudian di tahun 1793,
Tepi kanan ini juga berhasil dianeksasi Rusia dalam peristiwa pemisahan Polandia kedua. Era Perang Dunia dan kemerdekaan. Ukraina sebenarnya sudah menyatakan kemerdekaan pertama kali pada tahun 1917 sampai tahun 1921. Namun pernyataan kemerdekaan ini justru menghasilkan Republik Sosialis Uni Soviet. Pasca Perang Dunia Kedua, disahkan sebuah konstitusi Soviet Ukraina. Isinya memperbolehkan kedua negara bertindak layaknya negara berdaulat dalam beberapa hal dan tetap menjadi bagian dari Uni Soviet pada berbagai hal yang lain. Karena inilah akhirnya Soviet Ukraina boleh menjadi salah satu negara pembentuk PBB. Dalam kapasitasnya ini, Soviet Ukraina kemudian terpilih sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Kemudian di tahun 1954, di Oblast Crimea akhirnya diserahkan kepada Soviet Ukraina. Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 menjadi awal baru bagi Ukraina. Ukraina akhirnya menyatakan kemerdekaan dari negara Rusia dan diformalkan melalui referendum di bulan Desember 1991. Pada tahun ini juga Ukraina melakukan pemilihan presiden pertama. Geografi Ukraina. Ukraina merupakan bagian dari wilayah Eropa Timur. Ukraina bersama Crimea memiliki luas wilayah 603.628 km². Dengan luas wilayah ini menjadikan Ukraina sebagai negara paling luas di Eropa. Negara ini juga menempati sebagai negara terluas di dunia pada posisi ke-46. Secara historis, negara ini juga pernah menjadi bagian dari Uni Soviet. Sedangkan secara geografis, Ukraina terletak berbatasan langsung dengan negara lain di Eropa, serta beberapa bentang alam yang terkenal. Di bagian utara, Ukraina berbatasan dengan negara Rus dan Belarus. Di bagian timur, berbatasan dengan negara Rusia. Di bagian selatan berbatasan dengan Laut Hitam, Hongaria, Laut Azov, negara Moldova, dan Rumania. Di bagian barat, negara ini berbatasan dengan negara Slovakia dan Polandia. Sebagian besar landscape Ukraina berbentuk stepa yang subur, serta dialiri oleh sungai-sungai besar. Salah satunya adalah Sungai Dnieper yang menjadi sungai paling panjang ketiga di Eropa. Daerah aliran sungainya mencapai 518.000 km², serta puluhan ribu danau kecil yang tersebar di seluruh bagian Ukraina. Sebelah barat daya Ukraina terdapat delta Sungai Donau yang juga menjadi perbatasan wilayah Ukraina dengan negara Rumania. Wilayah Ukraina sebenarnya terdiri dari berbagai jenis fitur geografi, dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Namun Ukraina hanya punya satu gunung, dan menjadi satu-satunya gunung di wilayah tersebut, yaitu Pegunungan Karpatian. Puncak tertingginya adalah Hora Heforla yang terletak di ketinggian 2061 meter. Ekonomi Ukraina. Di era Soviet, Ukraina menjadi negara terbesar kedua. Setelah Soviet bubar, Ukraina kemudian beralih dari sistem ekonomi terencana menjadi sistem ekonomi pasar. Namun proses peralihan itu tidak berjalan dengan mudah karena Ukraina harus mengalami penurunan perekonomian yang parah. Hal ini membuat mayoritas penduduk masuk dalam kemiskinan. Ukraina punya pendapatan domestik bruto sebesar 366,4 miliar US dollar. Dari jumlah ini, 14% diantaranya berasal dari sektor pertanian. Sedangkan pendapatan per kapita penduduknya sebesar 8.700 US dollar. Selain sektor pertanian, Ukraina juga mengandalkan sektor lain untuk menunjang perekonomiannya. Seperti yang sudah sedikit disinggung sebelumnya, Ukraina mengandalkan sektor pertanian sebagai penunjang perekonomian utamanya. Letaknya strategis dengan beberapa sungai besar yang membuat daerahnya menjadi cukup subur. Komoditas pertanian utama yang dihasilkan di Ukraina adalah susu, daging sapi, biji-bijian, biji bunga matahari, dan gula. Ukraina juga mengandalkan sektor industri dalam meningkatkan perekonomiannya. Industri yang menjadi penggerak perekonomian Ukraina diantaranya adalah industri mesin dan peralatan transportasi, batu bara, logam besi, tenaga listrik, bahan-bahan kimia, serta pengolahan makanan. Sedangkan komoditas ekspor yang paling diandalkan adalah ekspor biji-bijian.
Demografi Ukraina. Dengan luas wilayah yang sudah disebutkan sebelumnya, Ukraina punya jumlah penduduk kurang lebih sebesar 44.033.874 jiwa berdasarkan estimasi pada tahun 2017. Jumlah ini juga menempatkan Ukraina sebagai negara dengan penduduk paling banyak di dunia pada posisi ke-32. Pada tahun 2017, Ukraina mengalami pengurangan penduduk, hingga menyebabkan tingkat penduduknya berkurang drastis mencapai angka minus 0,41%. Hal ini disebabkan karena tingkat kematian penduduknya lebih besar dibandingkan dengan tingkat kelahirannya. Wilayah yang ditempati oleh Ukraina juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu wilayah pedesaan dan perkotaan. Wilayah pedesaan terdiri dari permukiman dan pedesaan, sedangkan di wilayah perkotaan dibagi menjadi wilayah kota serta pemukiman dengan tipe urban. Selain itu, dengan jumlah populasi penduduk sebesar itu, Ukraina juga memiliki keragaman suku dan agama di dalamnya. Suku bangsa dan etnis. Berdasarkan data, ada dua suku bangsa yang teridentifikasi menghuni kawasan Ukraina, yaitu dominan etnis Ukraina dengan jumlah mencapai 77,8% dan diikuti dengan etnis Rusia yang menempati 17,3% dari total populasi yang ada. Selain dua suku bangsa atau etnis mayoritas yang disebutkan di atas, ada pula beberapa etnis minoritas yang terdeteksi menghuni kawasan Ukraina. Di antaranya adalah etnis Belarusia, Tatar Crimea, Moldova, Bulgaria, Hungaria, dan Rumania, serta beberapa etnis minoritas lainnya. Agama. Hal yang hampir serupa juga berlaku pada agama yang dianut oleh penduduknya. Mayoritas penduduk Ukraina memeluk agama Kristen sebesar 81,9%. Dari jumlah ini masih dibagi lagi menjadi beberapa aliran Kristen yang dianut, yaitu 65,4% adalah Ortodoks, Kristen 7,1%, serta 6,5% adalah Yunani Ritus Katolik, dan Protestan sebesar 1,9%. Sisanya adalah penduduk beragama Islam sebesar 1,1%. Kemudian diikuti dengan pengikut Hindu dan Yahudi masing-masing sebesar 0,2%. Sementara itu, sisanya sebesar 16,3% tidak mengidentifikasi agama yang dipeluknya. Bahasa. Kalau dilihat dari konstitusinya, bahasa yang digunakan penduduk Ukraina adalah bahasa Ukraina. Namun secara luas bahasa yang digunakan lebih banyak adalah bahasa Rusia, apalagi di daerah selatan dan timur Ukraina. Survei di tahun 2001 juga menunjukkan hal serupa, di mana sebesar 67,5% penduduk menggunakan bahasa Rusia sebagai bahasa ibu, dan bahasa keduanya adalah bahasa Ukraina. Sisanya adalah penduduk yang menggunakan bahasa Tatar Crimea dan bahasa etnis lain. Fakta unik atau kebiasaan unik. Negara terbesar di Eropa. Ukraina adalah negara terbesar kedua di Eropa setelah Rusia, dengan luas wilayah lebih dari 600.000 km persegi. Penemu pesawat helikopter. Igor Sikorsky, seorang insinyur Ukraina Amerika, dikenal sebagai penemu pesawat helikopter. Tanah kelahiran perempuan tercantik di dunia. Menurut berbagai sumber, Ukraina sering dianggap sebagai tanah kelahiran beberapa perempuan tercantik di dunia. Taman Nasional Tatar Gurul. Taman Nasional Tatar Gurul adalah salah satu taman nasional terbesar di Eropa. Terletak di semenanjung Krim, taman nasional ini melindungi ekosistem unik Tatar Gurul yang merupakan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan langka. Produsen biji matahari terbesar. Ukraina memiliki lahan luas yang didedikasikan untuk perkebunan bunga matahari. Diperkirakan luas total lahan pertanian bunga matahari Ukraina dapat mencakup seluruh wilayah Slovenia yang seluas 20.271 km persegi. Stasiun kereta bawah tanah terdalam nomor 2 di dunia.
Stasiun Arsenalna di ibu kota Kiev adalah stasiun kereta terdalam nomor 2 di dunia dengan kedalaman 105,5 meter di bawah permukaan. Untuk penumpang yang naik kereta bawah tanah di stasiun ini, mereka harus naik 2 eskalator panjang ke bawah tanah yang memakan waktu sekitar 5 menit. Banyak kota hantu. Bencana nuklir paling mematikan sepanjang masa, bencana Chernobyl terjadi di Ukraina pada tahun 1986. Situs tempat terjadinya bencana ini terletak di Ukraina Utara dan merupakan bagian dari zona pengecualian Chernobyl. Pasca bencana mematikan tersebut, sejumlah kota terbengkalai dan menjadi kota hantu, seperti yang terjadi di kota Pripyat. Wisata ke Ukraina adalah yang paling murah di Eropa. Di seluruh Eropa, Ukraina disebut menjadi yang termurah untuk soal wisata, di mana orang dapat menemukan barang-barang dengan harga yang terendah.